Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cud Alia Shivana. Saya dari IMAN 5 Aceh Besar. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan buku yang berjudul Harus Bisa Seni Memimpin ala SBY. Jadi buku ini itu ditulis oleh Dr. Dino Patijalal. Diterbitkan oleh Red and White Publishing, diterbitkan pada tahun 2006. Buku ini berjumlah halaman 451 halaman dengan ISBN 978 979 1008 105. Oke, kepemimpinan itu selalu menjadi tema menarik untuk dipelajari, terutama jika dikaitkan dengan sosok pemimpin yang pernah memegang peran penting dalam sejarah suatu bangsa. Buku Harus Bisa Seni Memimpin ala SBY adalah satu karya yang mendokumentasikan gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada awal masa pemerintahannya. Buku ini itu ditulis oleh Dr. Dino Patijalal, yang mana seorang diplomat senior kala itu menjabat sebagai staf khusus Presiden bidang hubungan internasional. Buku ini itu bercerita ataupun menyajikan catatan-catatan peristiwa penting selama awal pemerintahan SBY. Dino itu menuliskan kisah nyata bagaimana SBY menghadapi berbagai krisis, mulai dari bencana alam, konflik, politik, hingga hubungan diplomasi internasional. Salah satu yang cukup menonjol ya di bagian buku ini adalah bagaimana SBY mengelola krisis krisis tsunami Aceh yang bukan hanya ujian kemanusiaan tetapi juga ujian kepemimpinan. Dalam situasi tersebut, SBY tampil dengan ketenangan, kebijakan, dan keberanian mengambil keputusan yang menentukan. Buku ini itu mengajarkan bahwa kepemimpinan itu bukan soal pemerintah saja, tetapi juga soal kemampuan mendengar, mengambil keputusan dalam tekanan, serta membangun komunikasi yang efektif dengan semua pihak. Prinsip harus bisa yang ditekankan ataupun yang dipegang oleh SBY adalah refleksi dari kepemimpinan yang optimis, disiplin, dan berorientasi pada solusi. Secara keseluruhan, buku ini memiliki banyak kelebihan. Pertama, ia menyajikan inspirasi yang dapat memotivasi pembaca, khususnya generasi muda yang ingin memahami praktik kepemimpinan. Yang kedua, buku ini sekaligus menjadi catatan sejarah politik Indonesia pada masa awal pemerintahan SBY, sehingga relevan dibaca oleh kalangan akademis maupun non-akademis. Yang ketiga, gaya bahasa yang sederhana membuat buku ini itu mudah dicerna oleh siapapun, tidak terbatas pada kalangan akademis. Namun kekurangannya pada buku ini adalah perspektif krisis. Kisah yang ditampilkan lebih banyak menonjolkan keberhasilan dibandingkan kegagalan. Padahal dalam studi kepemimpinan, keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan itu justru sangat penting untuk dijadikan pelajaran. Selain itu, karena ditulis dari sudut pandang orang dalam, ada potensi bias yang membuat buku ini terkesan terlalu memuja sosok SBY. Buku Harus Bisa Seni Memimpin ala SBY merupakan bacaan yang inspiratif sekaligus dokumentasi. Ia berhasil menggabungkan catatan sejarah dengan refleksi kepemimpinan yang bisa dijadikan pelajaran. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal objektivitas, pesan utama yang diusung tetap relevan hingga kini. Seorang pemimpin harus memiliki keyakinan, keteguhan hati, dan optimisme dalam menghadapi tantangan. Ini saja yang bisa saya resensikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.